Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Livin Well Sinon karena sudah menjadi wadah ya bagi webinar kali ini mengenai mengenal pneumonia, kenali gejalanya. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah registrasi dan join pada webinar pada siang hari ini. Dan tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Rosita Rifai, MM, Magister Manajemen, ya selaku narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum mulai, saya ingin menginformasikan agar seluruh peserta yang sudah join pada webinar kali ini menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu agar webinar hari ini berjalan dengan kondusif. Dan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, nantinya dapat menggunakan chat box untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat box yang akan dijawab oleh Dr. Rosita Rifai pada sesi Q&A nanti, pada sesi tanya jawab nanti. Baik, itu adalah pembuka pada webinar kita kali ini. Sebelumnya saya akan mempresentasikan, mengenalkan Livin Well Sinon kepada para partisipan. Baik, izinkan saya share screen sebentar. Saya akan memperkenalkan Livin Well Sinon terlebih dahulu. Baik, sudah dapat dilihat pada layar kita, Livin Well Sinon. Livin Well Sinon ada di bawah naungan PT Livin Well Care Sehat Cantika Abadi, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa wisata medis yang berdiri sejak tahun 2014. Livin Well Sinon Medical Value Tourism merupakan pramu tamu medis untuk memfasilitasi pasien mendapatkan perawatan oleh dokter yang tepat di rumah sakit yang dituju. Moto dari Livin Well Sinon sendiri adalah Living for a Healthier Tomorrow. Nah, berikut adalah visi dan misi dari Livin Well Sinon. Untuk visinya sendiri, menjadi one-stop solution dalam memberikan informasi, pengetahuan kepada pasien mengenai rumah sakit dan dokter ahli, menghubungkan pasien dengan dokter spesialis yang dituju di berbagai negara, serta memudahkan perjalanan pasien dalam proses pengobatan. Untuk misi Livin Well Sinon, yaitu mempermudah akses perawatan medis kapanpun Anda membutuhkannya, sehingga Anda dapat dirawat oleh dokter yang terbaik dan fokus pada pemulihan dari penyakit Anda. Mengapa Livin Well Sinon? Kami telah bermitra dengan lebih dari 80 rumah sakit dan lebih dari 2.500 ahli bedah serta spesialis yang melayani setiap kebutuhan pasien dengan empati dan keunggulan profesional di berbagai negara. Berikut ini adalah layanan kami yang dapat kami tawarkan kepada pasien. Yang pertama, bantuan untuk menemukan dokter, konsultasi jarak jauh, menjadwalkan janji temu, opsi pembayaran, perkiraan biaya, bantuan dari awal sampai akhir menginap, kebutuhan makanan agama khusus, visa dan bantuan perjalanan, kemudian penerjemah, bantuan pemesanan hotel, transfer bandara, serta update kondisi pasien untuk keluarga di rumah. Kami juga bisa membantu menyediakan air ambulans. Mengapa memilih Livin Well Sinon? Yang pertama, kami menawarkan informasi dan panduan pengobatan, kemudian opsi perawatan di berbagai negara, di berbagai rumah sakit ke 10 negara, secara mudah menghubungkan pasien dan rumah sakit, hassle-free, medical tourism pertama di Medan yang tujuan medisnya ke Dubai, Turki, India, Korea, dan Thailand. Kami adalah mitra dokter dan rumah sakit di berbagai negara, serta proses perawatan yang kami tawarkan kepada pasien efektif dan efisien. Berikut adalah negara-negara tujuan medis. Ada Malaysia, Indonesia, Singapura, Korea Selatan, India, Thailand, Taiwan, Turki, Dubai, dan Iran. Berikut adalah perawatan yang fokus kami bantu. Ada onkologi, hematologi, dan bone marrow transplant, kardiologi, diabetologi,
endokrinologi, mikrodisektomi stem cell, neurosurgery, urologi, IVF, organ transplant, hingga plastik surgery. Nah, baiklah, kita akan masuk ke sesinya Dr. Rosita Rifai, yaitu nanti dokter akan membahas mengenai pneumonia meningkat, kenali gejalanya. Nah, bagi para partisipan yang ingin mendapatkan link sertifikat, mohon nanti ditunggu di akhir webinar kita yang akan di-share di kolom chat. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa partisipan mohon diganti dulu untuk format namanya agar memudahkan kami untuk mengabsen ya para partisipan, mohon diganti menjadi nama kemudian pekerjaan nama underscore pekerjaan seperti itu ya, agar kami lebih mudah mengabsen dan memberikan sertifikatnya nanti. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya Dr. Rosita Rifai, saya akan membacakan sedikit profil dari Dr. Rosita Rifai. Dr. Rosita Rifai MM, Magister Manajemen, merupakan medical consultant, Direktur PT DD Klinik. Beliau pernah mengenyam pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, lalu Fakultas Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta. Beliau adalah bagian dari organisasi yaitu Sekretaris Umum PPPDEI, kemudian Ketua Bidang Kerjasama PBID, kemudian Wakil Sekretaris MPPK PBID. Beliau juga adalah pendiri Yayasan Dokter Perempuan Indonesia. Baiklah, akan saya undang Dr. Rosita Rifai untuk mempresentasikan materinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memperkenalkan saya. Izin akan berbagi informasi dan edukasi ya. Walaupun hari ini saya lihat ada beberapa teman-teman sejawat dan dari tenaga kesehatan yang ikut ya, tapi memang materi ini memang untuk awam. Jadi kita berbagi informasi sehingga mengenal pneumonia dan tahu gejalanya dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Nama saya Dr. Rosita Rifai, tapi memang biasanya dipanggil Dr. Oci. Selamat pagi, selamat bergabung di webinar hari ini. Semoga semuanya sehat dan kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, materi pagi ini kita akan berbagi pengetahuan tentang mengenal pneumonia. Karena tentunya kita tahu ya dengan keadaan sekarang lagi hujan gede kayaknya di luar. Kalau teman-teman yang ikut webinar ini di rumah, mungkin lagi mager ya, jadi di rumah saja, tapi tetap bermanfaat dengan mendapatkan informasi tentang kesehatan. Lanjut, silakan Mbak, slide selanjutnya. Nah, apa sih itu pneumonia? Mungkin sudah sedikit kenal ya beberapa peserta di sini pneumonia. Pneumonia itu berarti infeksi yang menyerang paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Dan dia bisa menyerang siapa saja, mulai semua umur ya, mulai dari bayi, anak-anak, orang tua, atau individu yang sistem kekebalan tubuh yang lemah beresiko lebih tinggi. Jadi kalau seumpamanya kita yang sehat olahragawan dan kita pun dokter kadang-kadang bisa kena pneumonia juga ya. Tapi kalau kondisi tubuh kita sedang tidak baik, sedang menurun, itu sangat rawan untuk terkena pneumonia. Jadi sedangkan pneumonia itu kalau kita tahu itu adalah paru-paru ya. Jadi bahasa Latin dari paru-paru. Lanjut. Nah, ini penyebab pneumonia ada 3. Jadi ada bakteri, tadi sudah saya sebutkan di awal, namanya Streptococcus pneumonia. Nah, ini memang adalah penyebab utama pneumonia bakteri di dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia saja, bakteri ini memang tersebar di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama terjadinya pneumonia pada tubuh seseorang. Kemudian terutama sih pada kelompok usia muda. Kemudian ada virus influenza, virus parainfluenza, dan respiratory syncytial. Virus yang disebut RSV adalah beberapa virus yang juga dapat menyebabkan pneumonia. Dan yang untuk yang jamur biasanya sih lebih umum pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lanjut. Nah, gejala-gejalanya memang yang biasanya
dirasakan ya, yang paling sering terjadi tentunya itu demam, kemudian ada batuk dengan disertai dahak, sesak nafas atau sulit bernafas, kemudian kita rasakan nyeri dada, terus biasanya juga ada kelelahan dan terkadang kita itu menggigil. Salah satu gejala-gejala umum dari pneumonia. Nah, biasanya pada anak ini lebih cepat terdeteksi ya, karena kalau orang dewasa atau lansia itu kan udah biasa, tapi kalau udah pada anak-anak nih kita mesti segera mengenali nafasnya cepat, terus nafas cuping hidung, apa dia hidungnya kembang kempis ya. Kemudian pada anak terkadang tidak mampu makan dan minum. Nah, itu juga tanda-tanda pneumonia. Jadi kita sebagai orang tua ataupun orang yang mungkin perawat ataupun sejawat, kalau ada tanda-tanda ini dikeluhkan orang tua, itu kita mengacu kepada pneumonia. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, kita tahu gejalanya, sebenarnya kan kita mencegah ya daripada mengobati. Jadi sebelum kita kena pneumonia, ada beberapa langkah nih yang kita mesti lakukan untuk mencegah pneumonia ini tidak terjadi kepada kita. Pertama, vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tentunya untuk orang tua di Indonesia ya. Di Indonesia untuk anak itu sudah ada jadwalnya. Jadi sampai 2 tahun pertama harus vaksinasi. Kemudian sekarang pemerintah juga sudah melakukan vaksinasi kepada anak SD dan anak usia sekolah. Sehingga fasilitas-fasilitas seperti ini harus kita ambil gitu. Jangan, nggak boleh takut apa. Kalaupun memang ada resiko, ketika kita takut kalau vaksinasi ada yang meninggal, ada yang sakit, ada apa, itu kita bisa konsultasikan kepada dokter pribadi ataupun dokter di klinik atau di rumah sakit bila ragu untuk mendapatkan vaksinasi ini. Tapi jangan menolak kalau tidak tahu ya. Maksudnya cuma dengar dari berita, cuma dapat informasi, lebih baik ditanyakan langsung, dikonsultasikan langsung kepada tenaga kesehatan yang terdekat. Jadi kita mesti memastikan seluruh keluarga mendapatkan vaksinasi yang direkomendasikan. Sekarang vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. Kemudian kebersihan tangan ini juga paling simpel, tapi kadang-kadang paling males ya kita lakukan. Tapi mungkin dengan kasus pandemi kemarin, kebersihan tangan ini menjadi salah satu yang menjadi habit dan kita berharap tenaga kesehatan berharap bahwa ini tetap dilanjutkan walaupun sudah tidak ada COVID. Bukan tidak ada sih, udah berkurang. eh, Kebiasaan ini tetap dilanjutkan karena ternyata masih banyak kuman-kuman ataupun virus-virus lain selain COVID yang bisa dihindari dengan mencuci tangan, termasuk virus pneumonia ini. Jadi, mencuci tangan secara teratur dengan sabun, seperti sebelum menyiapkan atau menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bersin atau batuk, itu sebaiknya mencuci tangan. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tadi kebersihan individu kita, kebersihan badan kita sudah baik, tapi kebersihan lingkungan juga tetap mesti dijaga. Jangan sampai kita bersih-bersih, mandi, terus protap kebersihan tangan itu baik, tapi lingkungan kita, baik lingkungan rumah ataupun lingkungan kantor ataupun lingkungan sekitar itu kita tidak jaga. Jadi mesti menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Kemudian kita harus selalu membersihkan permukaan yang sering disentuh seperti yang pintu, saklar lampu, dan permukaan dapur secara teratur. Jadi yang paling sering kita sentuh, kita biasakan untuk selalu membersihkan. Bukan cuman ketika kotor ya, karena kan kadang-kadang kita bersihin pas kotor aja. Kadang-kadang debu dan kuman dan virus itu kan tidak terlihat. Jadi yang sering kita sentuh ini kita harus rajin bersihkan. Dan yang kemudian kita bisa lakukan untuk mencegah ini, kita menghindari orang sakit, terutama yang sedang batuk pilek. Seumpamanya jangan terlalu deket-deket ya, apalagi kalau kita lagi tidak apa, badannya kondisi fitnya tidak baik. Sekarang kondisi cuaca juga menyebabkan ini ya, penurunan imun juga agak-agak berkurang ya, sehingga sebaiknya tidak terlalu sering kontak dengan orang sakit, atau bisa merekomendasikan orang sakit ini untuk memakai masker gitu, memakai masker. Terus dia juga kita ingatkan supaya kalau bersin apa mesti ada etikanya ya. Jadi dia tidak melap sembarangan dan apa, sehingga kuman-kuman yang dia bawa itu tidak tersebar atau
terbagi ke tempat-tempat yang dia biasa sentuh. Mungkin kalau seumpamanya ada pegawai kita atau neni atau yang di rumah suka bantu-bantu dia sedang sakit, mungkin sebaiknya lebih baik diistirahatkan daripada dia tetap bekerja ngebantu kita terus nanti malah menularkan penyakit yang dia derita. Jadi kalau sakit mungkin sekali hindari atau mengistirahatkan supaya dia cepat sembuh. Lanjut. Nah, ini juga yang di rumah yang kita bisa lakukan. Kalau tadi secara general, praktek batuk dan bersin yang benar. Nah, kita mulai mengajarkan nih anggota keluarga untuk menutup mulut, hidung dengan tisu atau siku pada saat bersin. Jadi kita kalau bersin ataupun batuk diajarkan untuk di siku ya. Gitu. Nah, kemudian ini juga dapat mencegah pencemaran udara dibanding dia batuk-batuk ataupun bersin. Itu kan droplet ya akan tersebar. Sebaiknya diajarin minimal di rumah kita ketika ada yang sakit, mulai dari anak, orang tua ataupun yang bantu-bantu kita ya, RT kita ajarkan untuk praktek batuk dan bersin. Kemudian kita mesti mempertahankan kesehatan umum, maksudnya kondisi badan kita ya, secara general, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, menjaga kebugaran tubuh, sehingga tubuh yang kuat juga cenderung lebih kuat dalam melawan infeksi. Karena salah satu pintu masuk dari baik itu virus, baik itu bakteri ataupun bahkan jamur ya, sebetulnya yang tidak terlalu biasanya menimbulkan masalah karena kondisi tubuh kita tidak fit, itu bisa menimbulkan gejala pada itu salah satu pneumonia. Kemudian rajin berolahraga, melibatkan diri kegiatan fisik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti berjalan kaki, cukup simpel. Itu berjalan kaki juga dapat memberikan manfaat yang signifikan. Nah ini juga saya pengen melurusin beberapa ya, apapun beberapa uh, informasi yang mengatakan kita sebagai ibu-ibu kita kan udah olahraga tuh nyapu, ngepel, bersih-bersih itu bukan olahraga ya. Kalau seperti pesertanya tahu di sini kami juga tahu bahwa itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas beda dengan olahraga. Jadi kalau olahraga itu lebih terukur, ada durasinya, ada taktiknya. Juga apa olahraga itu seperti jalan kaki, tapi kita bisa apa mengukurnya tuh bahwa minimal saya olahraga jalan kaki ataupun lari ataupun yoga. Kalau saya yoga ya tiap pagi gitu, minimal 20 menit aja sehari itu lebih terukur. Itu yang namanya olahraga dibanding kita mengklaim bahwa menyapu, mengepel, memasak itu kan bergerak juga, itu termasuk olahraga, itu bukan termasuk olahraga, itu adalah aktivitas fisik. Jadi salah satu untuk mencegah pneumonia ini, para peserta webinar ini bisa berolahraga secara teratur. Tidak setiap hari juga nggak apa-apa, tapi teratur, maksudnya 2 hari sekali, atau 3 kali seminggu. Soalnya kalau 1 kali seminggu juga terlalu jauh ya. Minimal itu 2 kali sehari lah. Terus kemudian kita harus menghindari rokok dan asap rokok. Tentunya tidak boleh merokok ya. Dan kalau sebenarnya kita tidak merokok, tapi dekat-dekat sama orang merokok itu sama aja. Jadi harus menghindari asap rokok. Karena ini juga salah satu resiko peningkatan pneumonia. Karena kita tahu bahwa asap rokok itu kan sangat jahat ya. Maksudnya kadang-kadang juga akan membuat seumpamanya pertahanan tubuh kita, silia di hidung, ketika dia sering terpapar oleh silit itu tuh kayak bulu-bulu kecil, itu salah satu mekanisme proteksi dari tubuh untuk menghindari kuman ataupun bakteri atau virus sehingga dia tidak langsung masuk. Nah, ketika itu melemah atau tidak berfungsi karena asap rokok ini, maka kita akan lebih rentan untuk terkena pneumonia ataupun gejala-gejala yang terkait dengan saluran pernapasan. Kemudian lanjut. Nah, ini yang kita juga bisa lakukan untuk mencegah pneumonia. Kalau sudah terkena, baik anak, anggota keluarga, seperti batuk yang tadi, batuk, sesak napas, demam tinggi, kita harus segera meminta bantuan medis ya. Nah, kalau seumpamanya mungkin panas, minum obat saja. Tapi kalau sudahnya minum obat panas, terus
tidak turun juga, terus kemudian udah disertai dengan sesak, kemudian dia apalagi kalau anak sudah tidak mau makan dan minum itu harus segera dibawa ke tenaga kesehatan baik klinik ataupun puskesmas yang terdekat. Sekarang memang ada telekonsultasi ya, tapi telekonsultasi hanya memberikan advice langkah-langkah apa yang harus dilakukan, terutama pertolongan pertama ya di rumah. Jadi jangan panik kalau masih sempat untuk bertelekonsultasi sama dokter karena sekarang banyak platform-platform juga. Tapi kalau seumpamanya sudah sangat mengkhawatirkan, sepertinya sesak, udah sangat sesak, jangan jangan ditunggu lagi, jangan saya telepon dulu dokternya, saya langsung bawa saja ke UGD. Karena kalau umpamanya sesak itu takutnya kekurangan udara, kekurangan oksigen di otak itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam jangka panjang. Kemudian yang ini yang 10 yang tadi sama dengan ini bahwa konsultasikan dengan profesional kesehatan, dokter, perawat, bidan. Kadang-kadang kan kalau Bapak Ibu juga akrab sama Ibu bidan ya yang bantu melahirkan juga bisa berkonsultasi sama mereka. Tapi kalau seumpamanya lebih expert bisa ke dokter yang terdekat. Ini yang kita perlu highlight bahwa tindakan pencegahan ini adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesehatan seluruh keluarga. Edukasi dan kesadaran tentang pencegahan pneumonia itu dapat mengurangi resiko infeksi. Jadi kita berharap 10 langkah ini untuk mencegah pneumonia itu bisa dapat dilakukan sehingga kalaupun terkena pneumonia nantinya itu lebih ringan. Terus lebih cepat tertangani. Jadi tidak panik, tidak lebih parah, sehingga memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Tentu sih kalau mengobati pasti kalau seumpama akan, tapi kalau seumpama kita paham gejala-gejalanya, terus pencegahannya itu akan lebih baik bila kita lakukan lebih awal. Lanjut. Oke. Nah, ini kalau seumpamanya akhirnya kita mesti mendapatkan perawatan medis selanjutnya, tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Harap semuanya juga dijelaskan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun teman-teman ke tenaga kesehatan, baik perawat ataupun ke dokter, jelaskan riwayatnya, riwayat dianya. Maksudnya, oh ini anak saya vaksinasinya kurang, belum ini, saya sudah kasih obat, saya sudah apa, semua dijelaskan. Karena terkadang ada misinformasi, malah takutnya akan mengurangi layanan kesehatan yang seharusnya diberikan. Sumpamanya dokternya ketika akan mendiagnosa kan pasti akan melihat riwayat medisnya ya. Sumpamanya tidak belum pernah vaksinasi dok, pasti dia akan lebih concern. Oh, takutnya ada penyakit ini yang memang beresiko ketika dia tidak tervaksinasi. Tapi ketika semuanya jelas, semua informasi, terus apa yang sudah dilakukan diberikan, terus umpamanya sudah konsultasi sama dokter, sudah dapat obat itu juga dijelaskan sama dokter. Dokternya tidak akan marah ya bahwa ah kamu kok kesini setelah konsul sama dokter, tidak. Tapi kami para dokter ataupun para tenaga kesehatan hanya akan melanjutkan. Oh, oh sudah dikasih ini ya, berarti kita lanjutkan yang ini ataupun oh sudah dikasih ini ya, ternyata kita lihat cocok, itu kita ganti. Jadi tidak untuk mendiskomfort, maksudnya tidak untuk menyalahkan ataupun ini kan ya apa pelayanan sebelumnya, tapi untuk melanjutkan ataupun mengganti bila memang tidak cocok. Kemudian biasanya kita karena ini karena ini penyakit saluran nafas, biasanya lebih pada tes darah bisa kalau kita infeksi, terus kemudian kita ronsen. Ini sinar X pada dada ini biasanya kita ronsen. Kedua pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyakit yang diderita apakah anak ataupun bapak ibu yang datang ke dokter itu menderita penyakit apa, apakah pneumonia atau ada penyakit lain. Tapi untuk pneumonia, pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh dokter di klinik maupun di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini tentu pengobatannya akan berbeda. Kalau antibiotik itu akan dikasih apa, dan virus juga dikasih apa. Biasanya sih kalau antibiotik pasti akan dikasih antibiotik untuk pneumonia untuk bakteri. Sedangkan untuk pneumonia virus, biasanya karena virus ya,
lebih lebih pada ketahanan tubuh biasanya akan diberikan apa diberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala, umpamanya obat batuk, obat sesak, obat demam, dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus ini. Tapi kalau mamanya menang penuhnya karena bakteri, biasanya itu akan dikasih antibiotik. Begitupun kalau jamur. Kalau jamur tentunya obat jamur yang diberikan bukan antibiotik ataupun yang lain. Tapi intinya sih semuanya karena ini adalah pertahanan tubuh untuk pneumonia biasanya akan diberikan suplemen vitamin supaya tubuh juga mampu melawan dari dalam ya selain obat-obatan itu kalau mamanya apa bakteri dan jamur selain obat-obatan tubuh juga diberikan suplemen supaya bisa melawan penyakit ini. Kemudian lanjut. Nah, saat ini tentunya dengan kondisi sekarang masalah pneumonia memang masih cukup tinggi ya, terutama pada anak-anak dan orang tua. Nah, ini juga para rata-rata kan yang ikut usia produktif ya, usia 20 tahun ke atas. Bukan berarti kita tidak rawan, tapi biasanya pneumonia ini gejalanya dan paling sering diderita oleh anak-anak dan lansia sehingga ketika ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan di awal lebih care aja lebih perhatian karena kalau kita mungkin kita akan lebih cepat ya recovery-nya ya kita bisa cari vitamin kita bisa cari apa tapi kalau anak-anak sama lansia kan mereka sangat terbatas ya terutama juga buat lansia itu akan lebih cepat gejalanya memberat dibanding dengan kita sehingga kalau ketika ingin menyerang Bapak Ibu harus segera memperhatikan kebutuhannya apa apakah memang cuma bisa kasih obat di rumah atau memang segera memerlukan perawatan lebih lanjut ke tenaga kesehatan. Nah, faktor kurangnya akses layanan ini salah satu penyebab ya kenapa di Indonesia juga masih kurang. Karena kita tahu mungkin kalau di Jakarta agak lebih banyak ya kita banyak pilihan, tapi di daerah-daerah di Indonesia masih kurang. Terus juga vaksinasi juga masih kurang. Kita berharap bahwa pemerintah juga memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia tervaksinasi sehingga mengurangi risiko ataupun penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dikurangi atau bisa dihilangkan malah kalau dengan program vaksinasi massal yang sekarang sedang dilaksanakan. Lanjut. Nah, edukasi tentang vaksinasi, juga kebersihan pribadi dan pencegahan penyakit lainnya juga penting. Kemudian yang kita selalu sarankan, tadi bantuan medis bila gejala pneumonia yang terutama untuk kelompok rentan tadi, anak-anak dan lansia itu terlihat. Karena maksudnya demam sama anak 2 hari sama demam sama kita 2 hari itu akan berbeda efeknya begitupun pada lansia. Biasanya anak sama lansia itu ketika demam 2 hari itu udah lebih pada sesuatu yang serius ya dibanding kita kita kalau kita usia produktif mungkin 3 hari sampai 4 hari masih santai aja ya demam biasa minum obat tapi kalau seumpamanya sama anak sama lansia itu demamnya berkelanjutan apalagi tidak makan dan minum itu segera harus ditangani. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan adalah informasi yang sangat saat ini ya. Informasi ini dapat berubah seiring waktu, sehingga update edukasi seperti ini juga harus sering dilakukan, sering diikuti, sehingga informasi seperti ini, nah bisa aja ya dari kalau tadi cuman bakteri, virus, jamur, mungkin ada penyebab lain nanti apa perkembangan ilmu ada penyebab terhadap penemuan kita tidak tahu. Jadi untuk saat ini informasi yang kami berikan, informasi yang saat ini terjadi dan update tentunya dari Kementerian Kemenkes dan juga dari WHO. Kalaupun ada perubahan, kita akan memberikan informasi terbaru dan tentunya berharap bahwa edukasi seperti ini akan membantu teman-teman, membantu sejawat yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan lainnya ataupun tambahan. Mungkin ini saja ya kita bisa buka diskusi ya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Dr. Rosita Rifai yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Nah, bagi teman-teman partisipan yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaannya. Sekali lagi saya ingatkan melalui chat box ya, dengan format nama, usia, dan domisili. Nama, usia, domisili, serta pertanyaannya. Ya, mohon dikirimkan melalui chat box agar kami bacakan dan kami berikan kepada Dr. Rosita Rifai. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, Dok. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Dok. Nah, ini ada pertanyaan dari Carrie Han, seorang ibu rumah tangga. Nah, pertanyaannya, suami saya sudah lama mengidap pneumonia. Sudah berobat sampai ke Malaysia, namun belum bisa stabil. Apakah memang pneumonia tidak bisa buat kita seperti sehat seluruhnya ya, Dok? Terima kasih. Nah, pneumonia, oh ya, sesuai kemampuan Indonesia belum stabil. Apakah pneumonia untuk apa? Untuk menjadi seperti semula, itu tentunya tergantung dari gejala ataupun derajat pneumonia yang diderita. Sehingga pneumonia itu kan bisa menyebabkan kelainan pada paru nantinya ya. Sehingga kalau seumpamanya apakah bisa kembali dari semula, itu kita mesti melihat tuh rekam mediknya, Bu. Jadi Ibu bisa bertanya kepada dokternya, setidaknya mengurangi gejalanya, walaupun mungkin tidak bisa kembali seperti semula karena juga akan faktor usia ya, faktor usia juga, dan bisa saja pneumonia sebenarnya sudah sembuh tapi ada penyakit lain terus karena usia juga sehingga apa terkesan tidak stabil, tapi sebenarnya secara keseluruhan sih pneumonianya itu bisa sembuh, cuman gejala sisa yang diberikan pneumonia itu seperti mungkin parunya sudah tidak bisa 100%, cuman 80% itu bisa. Jadi memang tergantung derajat pneumonianya pada saat diderita dan juga usia dari Bapak, apakah bisa meninggal atau mungkin karena ada faktor penyakit lain yang menyertai. Mungkin itu ya Ibu Kerry. Oke, Ibu Keri, jadi ada faktor-faktor lain ya yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut nih dok ke pertanyaan kedua. Di sini dari Keke, seorang karyawan, pertanyaannya, dok, saya divonis kena pneumonia dan sekarang saya sering sesak jika capek sedikit. Apakah memang akan seperti ini terus dok? Terima kasih. Baik. Nah, dari pneumonia ini kalau sudah didiagnosa pasti diobati ya. Diobati itu mesti tuntas. Kalau seumpamanya pneumonia karena jamur dan karena bakteri harus minum obat jamur sama obat antibiotiknya sampai habis sehingga bisa tuntas tuh kuman-kumannya. Kemudian kalau virus tentu kemampuan tubuh ya untuk melawan. Apakah akan seperti ini terus selama belum diobati tuntas? Mungkin akan seperti ini terus. Tapi kalau umpamanya Mbak Keke mengikuti saran dokter, kemudian meminum semua obat-obatannya, dan yang tadi ada 10 sarannya, mungkin bisa rajin berolahraga ya, karena berolahraga juga akan membantu vitalitas dan paru-paru ya, paru-paru yang dalam hal ini pneumonia itu adalah penyakit paru-paru untuk bisa lebih sehat lagi sehingga tidak terlalu sesak lagi nanti. Kita bisa belajar pernapasan seperti kayak mamanya saya cepet capek oh mungkin bisa belajar yoga ya, yoga itu juga sangat bantu untuk membantu pernapasan supaya lebih baik. Oke. Hmm. Oke, nah itu untuk Mbak Keke yang tadi sudah bertanya, jadi intinya pengobatannya harus tuntas dulu dan juga bisa dibantu dengan olahraga yang bisa menyehatkan kembali paru-parunya. Seperti itu ya Mbak Keke. Sekarang kita lanjut nih dok ke pertanyaan ketiga. Ada dari CTO dari Palembang. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara asupan gizi dan resiko pneumonia dok? Tentu ada Bu Sitio ya, Bu Sitio Iya, dari Palembang. CTO. Tentu, asupan gizi ini sangat penting karena gizi ini kan sangat menentukan itu semacam bensin ya,
bensin yang dimasukkan ke tubuh, disebar ke tubuh sehingga apa tubuh bisa untuk beraktivitas, untuk bisa melawan penyakit dan apa. Nah, resiko pneumonia yang tadi itu bisa kita hilangkan dengan asupan gizi yang sempurna ya, maksudnya yang sekarang sih bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, piring giziku, sehingga kita tahu komposisi gizi di mana protein, karbohidrat, kemudian vitamin dan mineral itu cukup sehingga penyakit-penyakit bukan pneumonia saja, tapi seluruh penyakit kita bisa minimalisir resiko terhadap tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, jadi itu intinya bahwa asupan gizi itu tidak hanya bisa menurunkan resiko pneumonia, tapi juga bisa untuk penyakit lainnya ya dok ya. Nah, Betul. sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mewakili pertanyaan saya juga yang sangat awam nih dok. Dari Kezia di Surabaya, dok bagaimana cara membedakan antara pneumonia dengan flu biasa? Nah, sebenarnya eh, pneumonia sama flu itu hampir sama ya, karena mereka itu adalah penyakit di saluran pernapasan. Nah, biasanya flu biasa itu kalau umpamanya kita ini kan apa itu adalah gejalanya aja batuk, pilek dan apa. Tapi kalau seumpamanya sudah ada apa ada demam, sesak dan sepertinya itu dan pneumonia ini ditentukan oleh dokter ya. Jadi orang biasa itu tidak bisa mendiagnosa pneumonia. Ya misalnya flu aja nih, aku mau ke dokter, baru kita bisa mendiagnosa pneumonia karena itu adalah nama penyakit yang disampaikan oleh tenaga kesehatan biasanya. Nah, kalau umpamanya membedakannya, tentunya kalau flu biasa itu ya kayak gejalanya lebih ringan lah dari. Tapi kalau umpamanya udah kita bilang udah pneumonia, udah demam, sesek dan sampai kalau umpamanya kita lihat labnya dan ronsennya, di ronsen itu ada semacam kalau mau kita lihat biasa lihat foto ya, ada hitam-hitam karena maksudnya kan kalau paru-paru itu kan besi, cuma ada tulang-tulang dan udara yang abu-abu. Nah, kalau biasanya pneumonia itu ada bintik-bintik hitam. Nah, itu kita biasanya sudah mendiagnosa pneumonia. Dan hasil lab terlihat umpamanya ada peningkatan apa darah putih itu kita bisa lihat di beberapa apa hasil laporan laboratorium. Jadi biasanya flu biasa itu kalau belum bersifat dan biasanya di orang biasa aja sih yang akan menyampaikan. Tapi kalau udah ke dokter biasanya akan menentukan ini sakit apa, pneumonia atau flu biasa. Itu sih Mbak. Oke, ya, oke, oke. Kalau gitu itu Mbak Kezia. Jadi untuk membedakan pneumonia dan flu biasa seperti kata dokter tadi, untuk pneumonia harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya, karena tidak bisa kita self diagnose seperti itu. Nah, jadi kalau untuk flu biasa sendiri gejalanya pastinya akan lebih ringan daripada pneumonia. Nah, jadi kita harus juga menemui dokter secara langsung, kita harus konsul dan periksa secara langsung dengan dokter biar tahu bedanya nih dok, ya kan dok? Nah, oke, kita lanjut lagi nih dok ke pertanyaan selanjutnya dari Ineke. Ineke, pertanyaannya dok, apakah pneumonia bisa menyebabkan kanker paru? Boleh Mm-mm. dokter silakan dijawab. Oke. Sampai saat ini ya biasanya itu cancer itu kita tidak tidak terlalu mengetahui penyebab pastinya apa. Pneumonia mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kanker paru. Tapi tidak semua pneumonia itu menyebabkan hal tersebut. Nah, kanker paru juga tidak semua karena pneumonia. Bisa jadi salah satunya, tapi memang mesti ditelusuri gejala awal, terus riwayat keluarga, karena kan untuk menentukan kanker itu panjang ya, sehingga kalau dibilang bisa menyebabkan bisa, tapi bukan mutlak. Ada faktor penentu yang lain yang bisa menyebabkan pneumonia bisa ke arah kanker paru, bisa juga ya berhenti di pneumonia aja, diobati selesai. Dan kanker paru bisa juga karena penyakit-penyakit lain seperti mamanya merokok itu kan dia nggak perlu pneumonia kan baru jadi apa menjadi kanker paru, tapi bisa karena kebiasaan merokok tanpa ada gejala tanpa apa tiba-tiba terdiagnosa kanker paru. Setelah kita cek riwayat hidupnya ternyata dia perokok aktif selama 20 tahun atau dia perokok pasif selama berapa tahun gitu. Nah, itu sih jawaban pertanyaannya Mbak ini ke.
Oke, itu tadi jawaban dari dokter ya pertanyaan Mbak Ineke. Kemudian kita lanjut nih dok ke pertanyaan dari Agus di Pekanbaru. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang ya dok ya, jadi saya akan bacakan pelan-pelan. Nah, menurut WHO sudah mendeteksi adanya sinyal undiagnosed pneumonia pada anak di Cina yang dipublikasikan di ProMed tanggal 22 November 2023. Nah, pertanyaan kami adalah apa langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran penyakit ini di negara Indonesia selain dari melakukan vaksin, Dok? Satu-satu apa dua-duanya langsung? Satu ya. Izin Mau ya, Pak. satu-satu aja, Dok, biar lebih fokus. Satu-satu. Oke, Pak Agus dari Pekanbaru. Baik, kita sudah tahu bahwa kemarin WHO sudah menyampaikan ya, ada pneumonia dan cukup heboh sih kemarin tahun lalu. Nah, pemerintah dalam hal ini saya bukan pemerintah ya, Pak Agus takut salah ketika saya mesti menjelaskan apa apa strategi pemerintah dan apa. Tapi yang saya tahu bahwa dari Kementerian Kesehatan sendiri pun sudah mengeluarkan beberapa protap untuk terkait diagnosa penyakit ini. Ketika ditemukan sesuatu yang ternyata tidak undiagnosa seperti itu, segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan. Kalau karena takutnya memang ini kasus langka dan baru di Indonesia, ketika kita belum punya semacam SOP untuk penanganannya, maka itu dianggap sesuatu yang luar biasa ya, semacam KLB, sehingga harus dilaporkan. Sehingga langkah-langkah pemerintah yang saya tahu sebagai praktisi kesehatan untuk saat ini masih seperti itu ya Pak Agus, semoga bisa menjawab. Tapi mungkin kita tunggu saja seperti tadi saya sebutkan di slide terakhir bahwa informasi yang saat ini yang kami dapatkan, yang kami sampaikan, tapi kalau umpamanya strategi ataupun pelaksanaan program yang lebih detail, kami belum tahu sih apalagi terkait dengan undiagnosed pneumonia pada anak-anak ini. Itu sih Mbak, eh, Mbak apa Mbak Oke, moderator. iya, baik. Selanjutnya, masih pertanyaan dari Agus ya, Dok ya. Nah, salah satu penyebab tingginya angka hospitalisasi pada populasi geriatri adalah infeksi pneumokokus ya. Fokus. Nah, padahal penyakit ini sangat dapat dicegah. Lantas, bagaimana perkembangan vaksin pneumonia pada populasi geriatri di Indonesia? Apakah saja upaya pengobatan yang dapat dilakukan? Nah, terkait dengan vaksin pneumonia di populasi geriatri juga belum banyak berkembang ya, setahu saya, karena populasi geriatri ini kan biasanya memang tidak terlalu menjadi, setahu saya ya, menjadi prioritas mungkin pemerintah iya, tapi untuk di layanan-layanan belum terlalu terlihat, sehingga untuk program vaksinasi eh, pneumonia itu pada geriatri belum banyak diketahui orang malah. Padahal ada kan, pemerintah pun menyediakan, cuma belum terlalu terekspos, belum terlalu tersebarluaskan. Mungkin juga salah satu PR kita ya, bareng Sinon dan Living Well ini untuk menyebarkan bahwa vaksin pneumonia ini juga bisa untuk orang tua, sehingga bisa menurunkan resiko ketika terkena pneumonia ataupun bisa menghindari penyakit pneumonia ini. Karena kita tahu tadi kita sampaikan bahwa gejala ataupun efek dari pneumonia ini pada anak-anak dan lansia itu cukup berat ya dibanding dengan usia produktif. Sehingga memang untuk pencegahan dalam hal ini vaksin dan edukasi itu juga perlu ditingkatkan. Upaya pengobatan yang dilakukan tentunya seperti itu ketika lansia yang menderita penyakit ataupun ada gejala-gejala yang saya sebutkan di awal itu harus segera lebih concern, lebih aware. Sehingga kalau seumpamanya orang tua kita udah batuk, terus demam, tuh apalagi sesak, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Tidak menunggu seperti kita yang bisa sembuh sendiri ya. Kalau kita kan bisa nahan, bisa makan, bisa maksa makan, bisa maksa minum obat. Tapi kalau orang tua sedikitnya lebih beda, sehingga ketika ini terjadi pada geriatri, harap lebih concern dan segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang terdekat. Mungkin itu Mbak. Nah, nah itu tadi jawabannya ya untuk Pak Agus.
Nah, selanjutnya ini kalau tadi kita geriatrik bahas lansia, ini kita mau pertanyaannya bahas bayi dan balita nih, Dok. Dari Sri S di Jogja, pertanyaan pertamanya, apakah dengan vaksin dapat mencegah dampak polusi udara pada bayi dan balita? Mencegah anak terkena ISPA dan pneumonia akibat kualitas udara yang kurang baik, Dok. Baik. Kalau tentang kualitas udara, kita kan nggak bisa intervensi ya. Maksudnya kalau di luar, kalau di rumah mungkin kita bisa pakai AC, bisa pakai plasma cluster atau apa, pokoknya teknologi seperti itu untuk membersihkan kualitas udara di rumah. Tapi kalau di luar kan kita tidak bisa ya, tidak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa menghindari. Nah, vaksin ini kan adalah salah satu metode untuk meningkatkan imunitas tubuh karena berharap bahwa setelah tubuh mengenali kuman itu mereka sudah paham biasanya mereka sudah punya pertahanan untuk melawan kuman. Dalam kuman ini apa virus ataupun bakteri ataupun jamur sih tidak terlalu ya, tapi bakteri dan virus itu bisa dikurangi resikonya dengan melakukan vaksinasi. Kalau jamur tuh biasanya daripada kebersihan tubuh. Oke, baik begitu jawabannya. Jadi yang bisa kita kali itu adalah vaksinnya ya. Tapi kalau misalkan yang di luar dari kemampuan kita, di luar dari rumah itu tidak bisa kita apa namanya akali seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah jika terkena TB paru pada balita bisa berkembang menjadi pneumonia atau pneumonia ini disebabkan oleh hal lain? Silakan, Dok. Baik. Oke, TB paru ini memang kan pengobatannya panjang ya. Jadi bisa sampai 6 bulan. Nah, selama pengobatan itu terkadang memang ada beberapa penyakit yang bisa masuk, bisa berkembang menjadi pneumonia itu berbeda gitu, berbeda ininya, karena bisa saja jadi pneumonia, tapi bukan karena TB parunya, tapi karena kekuatan tubuhnya gitu, kekuatan tubuhnya berkurang karena kan lagi ada kuman di paru-parunya ya, yang mesti diobati selama 6 bulan sehingga menyebabkan paru-parunya tidak bisa berfungsi maksimal. Jadi kalau bisa berkembang jadi pneumonia itu bukan dari TB parunya, tapi dari kekuatan parunya yang lagi lemah sehingga kuman baik virus maupun bakteri ataupun jamur bisa menyebabkan pneumonia pada paru-parunya nanti. Tapi itu akan diinginkan oleh dokternya karena kan memang kalau TB paru kan apalagi balita ya kasus rajin kontrol sehingga kita mudah-mudahan sih itu tidak terjadi ya karena setiap bulan kan minum obat, setiap bulan kan kontrol jadi tidak berharap berkembang menjadi tidak terkena pneumonia, bukan berkembang menjadi pneumonia, tidak terkena pneumonia. Kemudian pneumonia disebabkan yang lain, yang tadi saya jawab bahwa memang bisa karena virus, jamur ataupun bakteri yang karena karena kemampuan tubuh yang tidak bisa memproteksi dari luar. Oke, ya Pak. Nah, itu dia tadi jawabannya. Nah, kemudian ini nyambung lagi nih, Dok, masih yang tadi. Pertanyaan ketiga, apakah penyakit ISPA pada orang tua yang sering merokok ataupun karena alergi debu atau cuaca bisa menular pada anak? Dan apakah benar anak yang sering menghirup asap rokok bisa menyebabkan pneumonia, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi penyakit ISPA, jadi orang tuanya kena ISPA dulu karena merokok atau alergi terus menular pada anak. Oh, Iya, bisa ini menular pada anak. sepertinya sih tidak ya, karena penyakit ISPA ini kan individual, gangguan saluran napas, kecuali dropletnya itu. Jadi bukan karena kita bersentuhan kayak kayak COVID kemarin ya. Nah, dropletnya, kuman ini ketika dia batuk, ketika dia bersin, nah itu ketika dia tidak nempel di beberapa permukaan alat rumah kayak kursi, baju, itu dihirup anak itu bisa menular. Tapi kalau mamanya dia langsung bersentuhan sama anak, selama tidak ada apa tuh aluran nafas gitu ya, kemudian dicium-cium anaknya gitu kan, dia ispa dicium anak itu bisa menular. Tapi kalau seumpamanya tidak, maksudnya dia menghindari, dia pakai masker,
dia anaknya juga baik-baik saja, maksudnya ketahanan tubuhnya baik, itu tidak akan menular semudah yang kita lihat dengan COVID. Terus, apakah benar anak yang sering menghirup rokok bisa menyebabkan pneumonia? Bisa, karena pneumonia dengan dia menghirup asap rokok, dia kan mengurangi fungsi-fungsi tubuh tadi ya. Seperti kita tahu bahwa di hidung itu ada namanya bulu hidung yang menghindari kuman-kuman masuk supaya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika anak yang sering menghisap asap rokok, nah, fungsi pertahanan tubuh dari bulu hidung itu berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan pneumonia. Apakah pneumonia itu karena virus, karena bakteri, atau bisa karena jamur. Oke, baik dok. Nah, itu tadi untuk pertanyaan, untuk jawaban dokter ya, Ibu Sri S dari Jogja. Nah, sekarang dok kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Mariati dari Jakarta. Nah, pertanyaannya, vaksin influenza pada lansia baiknya 1 tahun sekali atau ada jangka waktu tertentunya dok? Biasanya sih nggak setahun sekali ya, ada jangka waktu tertentu memang, sehingga itu perlu dikonsultasikan juga ke dokter pribadi ya. Sehingga kalau setahu saya sih tidak setahun sekali ya. Nanti saya coba cek ya, tapi setahu saya sih bukan setahun sekali ya. Ah, Oke. Nah, itu untuk jawabannya dari dokter untuk Ibu Mariati. Selanjutnya ada Anis Nur dari Bekasi. Nah, ini pertanyaannya mewakili pertanyaan saya juga nih, Dok. Apa ciri-ciri fisik atau kasat mata yang secara jelas nih orang yang terkena pneumonia, Dok? kasat mata, oh ya maksudnya yang dirasakan ya. Yang bisa dilihat gitu. Kalau dia nih sakit pneumonia nih bisa dilihat dari fisiknya aja nih. Bisa nggak gitu, Dok? Oh fisik, oh kalau ya sering batuk-batuk ya, batuk, bersin gitu. Kemudian dia apa? Sesak gitu sehingga tapi tetap kan kita juga mesti memikirkan karena yang terlihat itu kan adalah gejala. Hanya gejala-gejala dan gejala-gejala itu kan akan merujuk ke beberapa penyakit bukan cuma pneumonia sehingga kalau mamanya yang pengen dilihat dengan kasat mata memang secara general yang tadi saya sebutkan ada batuk, pilek, demam. Sehingga kalau seumpamanya itu bisa diobati, maksudnya kalau mamanya virus mungkin kita bisa istirahat, minum vitamin, minum obat panas itu akan hilang. Walaupun itu juga pneumonia tapi karena virus. Tapi kalau semuanya dia tidak sembuh-sembuh nih, demamnya tinggi, batuknya tambah parah. Nah, kita mungkin bukan mungkin ya harus ke dokter sehingga kalaupun pneumonia karena yang lain, karena jamur ataupun karena bakteri akan segera diberikan obat antibiotik karena biasanya pneumonia karena jamur ataupun karena bakteri tidak akan hilang kalau tidak diberikan obat. Tapi juga obat yang diberikan itu harus sesuai. Kalau umpamanya obat jamur dikasih antibiotik, ya tidak akan hilang tuh pneumonia. Obat apa? Kalau umpamanya bakteri, terus dikasih obat jamur tidak hilang juga. Jadi untuk memastikan apakah dia jamur ataupun karena bakteri atau karena virus, itu harus ke pelayanan kesehatan. Oke, baik. Nah, itu tadi jawaban dari dokter untuk siapa tadi untuk Mbak Anis ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih dok, pertanyaan dari Rahmi Nur Fauzia dari Tasikmalaya. Selamat siang dok, izin bertanya, bagaimana kita mengetahui terkena pneumonia jamur atau yang lainnya? Terima kasih dok. Nah, biasanya memang untuk membedakan itu eh, kan ada pemeriksaan lebih lanjut. Seumpamanya apa dokternya akan memeriksa lebih ini biasanya kalau bakteri dari laboratorium ataupun dari ronsen kan akan terlihat. Nah, ketika dokternya melihat bahwa loh ini kok sepertinya dikasih antibiotik itu tidak tidak membaik gitu. Ini apakah ada sesuatu lain hal sehingga biasanya dia akan melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengarah ke
pneumonia karena jamur ini. Ada yang dilakukan oleh dokternya sih pemeriksaan. Tapi bukan Oke. kita nggak bisa ngeliat antara bakteri jamur sama ini ya, jamur sama bakteri kalau dengan kasat mata tidak, tapi ada pemeriksaan penunjang lain. Oke, nah jadi harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih ke dokter ya, Oh, tidak bisa dilihat kasat mata. Nah, oke ini lanjut lagi dok. Ada pertanyaan dari Aditya Warman di Jakarta Timur. Assalamualaikum dokter, ibu usia 92 tahun dan terkena stroke 5 bulan lalu. Apa yang harus dijaga dan cegah agar tidak terkena pneumonia dok? Silahkan dok. oke. Baik, memang sih gejala stroke kan biasanya akan menyebabkan, saya nggak jelas ya maksudnya, siapa namanya Mbak Aditya ya? Aditya Warman. Oh ini aku udah lihat 92 tahun stroke terus kemudian menjaga pneumonia. Nah, kita tahu dengan usia ibu 92 pasti kan juga sudah menurun ya semua aktivitasnya, semua gerakannya sehingga memang akan lebih rentan bila tidak dijaga. Yang pertama tentunya kita berharap bahwa asupan gizi dulu nih. Asupan gizi, asupan makanan dari ibu harus diperhatikan sesuai dengan arahan. Pastinya biasanya sih ketika kontrol akan diberikan ini ya, rekomendasi makanan-makanan apa yang bisa dikonsumsi oleh ibu pasca stroke, itu juga harus diperhatikan. Kemudian aktivitas juga, karena memang mungkin kan aktivitasnya terbatas apabila memang ibu sudah stroke terus tidak bisa, mobilitasnya berkurang di tempat tidur saja, itu juga perlu dibantu. Seumpamanya kita rajin membawa jalan-jalan atau rajin di tempat tidur pun kita bisa memberikan olahraga sedikit sehingga tidak tidak dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama. Seumpamanya berbaring terus kita bisa balik kiri kanan, kita bisa ajarin duduk, dan kalau masih bisa kita bisa ajak keluar rumah ataupun di dalam rumah bisa. Yang penting dia tidak berada di ruangan saja. Itu juga bisa menghindari, menurunkan resiko pneumonia, karena pneumonia ini takutnya kan memang kalau dari tubuh ya, kalau umpamanya virus, kemudian bakteri dan jamur kan ada di mana-mana, sehingga untuk menghindarinya pastinya selain menjaga kebersihan tubuh itu sendiri, asupan gizi, sama aktivitas-aktivitas fisik yang kita bisa lakukan seperti di slide saya. Boleh dibagi aja ya Mbak slide-nya nanti buat para peserta, sehingga 10 langkah-langkah yang tadi bisa diterapkan di rumah. Dokter, materinya semua bisa diterima nggak, dok? Soalnya kamu 35 menit udah selesai, udah diskusi. Saya tadi Oh, terlambat masuk, dok. boleh dibagi aja. Oh ya, Disilakan dibagi. Karena itu nanti ini saya kok minta sama siapa ya, dokter? sama panitia Nanti boleh boleh. nanti saya yang bagiin ya Mbak ya. Oke, siap. Ya udah, Ya, nanti saya WA di Living Word ya. Dokter, Iya. saya ada silakan, pertanyaan, silakan. tapi dari tadi saya nunggu nggak boleh nggak ditanya-tanyain. Ini Makasih, dong di dokter. chat kok. Silakan, silakan. Baik, ini kita lanjut. Boleh siapa tadi namanya ya? Bu, Hana? siap. Ibu Queen Ya, sekarang, Ibu Hana. Queen. Aku Oh, Hana. Ibu Hana. Oh, Ibu iya Bu Aku udah Hana ada di ya? Hana. kolom chat, dokter. Iya, Tinggal iya. dijawab aja. Ada 3 kalau nggak salah. Oh, baik, baik. Nanti kita jawab Hmm? ya. Makasih, Kita dokter. antrian. Makasih Ibu Hana. Silakan, Hmm? Mbak. Oke, ya ini kayaknya ya Ibu Hana ya. Apakah Ya, lansia dan orang-orang yang mau haji disarankan PCV dan magnetis pada usia berapa dan berapa durasinya? apa itu Itu dulu namanya? kali ya dok ya, pertanyaan pertama ya. Oh, aku nggak lihat pertanyaannya. Apa? Apakah lansia dengan orang yang mau naik haji perlu vaksin PCV sama meningitis, dokter? Itu pertanyaan saya pertama. Iya. Sekarang kan haji masih ya, masih apalagi udah mendekati mau haji nih Ibu. Sebaiknya sih memang terutama kalau umpamanya orang tua kita, kerabat ataupun tetangga juga apa-apa ya, kalau umpamanya lansia naik haji, sebaiknya periksa kesehatannya harus lebih
ketat ya, karena kan di sana cukup berat untuk aktivitas hajinya. Mengenai bahwa apa vaksin yang diberikan juga sudah ada aturannya, sehingga ketika dokter menyarankan untuk divaksin dilakukan. Tapi juga kalau seumpamanya dokternya menyarankan karena ada faktor risiko yang lain, kadang-kadang kan ada beberapa vaksin dengan pertimbangan lain tidak bisa diberikan karena penyakit tertentu atau kepada usia tertentu, itu sebaiknya dikonsultasikan sama dokter. Jadi jangan memaksa juga kalau mau harus nih dok. Nah, tapi kalau nanti dokternya punya pertimbangan, tapi kalau semuanya dokternya menyarankan supaya mengurangi resiko, sebaiknya dilakukan dan itu tercatat pada medical record ya, pada apa apa jamaah haji yang akan berangkat. Silakan Oke, Mbak. baik, sudah menjawab ya Mbak Hana ya. Nah, sekarang ini pertanyaan kedua dari Mbak Hana juga nih. Bagaimana membedakan pneumonia dengan ISPA pada kasus bagaimana membedakan dalam berapa hari dan penanganan dilakukan mandiri dan apakah pneumonia harus isolasi? Kalau iya, sudah hari keberapa? Apakah dengan swab bisa juga deteksi layaknya COVID-19, Dok? Ya, baik, untuk membedakan ISPA infeksi saluran pernapasan atas ya, saluran atas, kemudian pneumonia itu membedakan memang harusnya sama dokternya ya, karena dokter akan melihat gejala-gejala yang yang memang dua pasien ini apakah ISPA ataupun satu ISPA ataupun pneumonia itu yang pertama. Jadi memang ada anamnesa kalau kita ada anamnesa dulu kita mesti ngobrol dulu sama sama pasiennya sehingga baru menentukan. Biasanya memang diagnosa itu hampir 80% dari wawancara itu kita sudah bisa menentukan ini sakitnya apa. Kemudian untuk menentukan pasti ataupun kalau mamanya ragu ini ispa atau pneumonia, baru biasanya akan ada pemeriksaan penunjang lainnya. Apakah dari lab dan dari radiologi itu akan menentukan oh ini fix ini pneumonia, oh ini ispa aja, ini flu biasa atau apa itu memang ada flow-nya ya, ada alurnya sehingga untuk membedakan secara medis ya. Karena kalau hanya berdasarkan penelitian kita semua gejala itu takutnya kalau misleading, takutnya salah treatment. Jadi sebaiknya kalau umpamanya memang curiganya kemana, sebaiknya apalagi gejalanya parah, parah dialami oleh anak ataupun lansia itu sebaiknya harus berkonsultasi ke dokter. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Saya soalnya tidak Apakah lihat harus di ini ya sudah. isolasi nih? Apa harus Iya. isolasi dan apa bisa dideteksi seperti COVID-19? Oh, kalau pneumonia dan ISPA. Biasanya kalau isolasi itu kalau sangat infeksius ya kayak kayak ini kemarin. Kalau memang di rumah, kalau umpamanya Bu Hana itu agak lebih parah, frekuensi batuk, frekuensi bersinnya itu sering, sebaiknya menghindari kerumunan. Kalau memang ada anak ataupun orang tua, sebaiknya apa? Jangan dekat-dekat dulu. Tapi kalau karena kan kita serumah ya nggak mungkin juga di kamar aja, sebaiknya memakai masker. Terus kalau lebih rajin mencuci tangan dan mengganti pakaian. Biasanya sih seperti itu. Makasih dokter. Terima kasih. Oke, Terus apa lagi? itu pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Mbak Hana tadi ya, Dok ya, menutup webinar kita. Nah, sekarang boleh Dok untuk sesi pesan-pesannya untuk masyarakat nih, Dok, mengenai pneumonia ini. Baik. Nah, pneumonia ini memang cuma satu di antara banyak penyakit saluran nafas yang sekarang menghantui ya, menghantui maksudnya mengancam juga sih karena cuaca juga lagi tidak baik-baik saja. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik sehingga memang kita mesti mempersiapkan diri. Tadi ada 10 langkah yang saya sampaikan, itu boleh dibagi, dibaca, kalau bisa dipraktekkan semuanya itu alhamdulillah ya. Sehingga terutama ya seperti pertahanan tubuh,
Jadi kebersihan tubuh, asupan makanan, terus kebersihan rumah. Kemudian ketika keluar, seumpamanya walaupun tidak COVID karena udaranya jelek ya, masih banyak polusi, sebaiknya bisa memakai masker. Nah, kalau seumpamanya Oke. Nah, sepertinya lagi bermasalah ya jaringan Dokter Sita Rifai. Nah, kalau gitu, karena kita udah di sesi akhir, oke, nah karena sudah di sesi akhir, bagi yang mau mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat, silakan follow dulu sosial media kita. Lalu nanti link absensi akan dikirimkan di chat box ya. Mohon dicek chat boxnya, lalu diisi, nanti akan kita kirimkan linknya. Nah, udah balik lagi ke Dokter Sita Rifai, maaf tadi ya, belum kayaknya selesai nih. cuaca jadi hujan gede di luar, jadi agak sinyal hilang Oke, gitu. lagi Baik. hujan. Oke, boleh Dok disambung untuk Jadi yang pesan-pesannya tadi Dok? terakhir, kalau seumpamanya anak kita, keluarga kita, dan nanti yang kelompok rentan yang kita bilangnya itu ya, mengalami hal yang sama, jangan disamakan dengan kita nih. Kita kan batuk, demam, masih masih oke lah ya. Tapi kalau umpamanya dialami oleh anak dan lansia, sebaiknya segera untuk membawa ke pelayanan terdekat, pelayanan kesehatan terdekat. Kalaupun memang masih pengen menggunakan telekonsultasi tidak apa-apa, tapi itu adalah pertolongan pertama. Tetap treatment awal sebaiknya ke dokter untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih ya atas Oke, sesinya baik. pagi Nah, ini. itu dia adalah akhir dari sesi webinar kita hari ini bersama narasumber kita, Dr. Rosi Tarifai. Terima kasih banyak, Dokter, atas ilmunya hari ini diberikan kepada kami, para partisipan. Dan itu dia adalah akhir dari webinar kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Live and Well yang sudah mau mewadahi webinar kita hari ini. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa follow dulu sosial medianya Live and Well, ada di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Ya, sekian webinar kita hari ini. Ini bagi yang mau link absen, silahkan dicek dulu di kolom. Saya kasih waktunya 3 menit ya untuk mengisi link absensi. Eh, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aji. Izin live ya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu dokter. Ah. Oke, bagi teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, mohon diisi dulu. Linknya ada di kolom chat ya. Dicek kolom chatnya, bisa diisi linknya biar nanti kita kirimkan sertifikatnya. Bagi teman-teman juga yang ingin slide-nya tadi seperti kata Dr. Rosita Rifai, boleh hubungi kami di WA kami untuk mendapatkan materinya. Baik, saya rasa waktunya cukup.
saya sudahi webinar kali ini. Terima kasih semuanya.